Semangat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kita tetap bersuka cita apapun keadaan kita pagi ini. Yang pasti kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam saat teduh dengan rehat edisi Minggu 14 Juni 2020. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di surga, yang senantiasa memelihara dan memberkati kami dalam hidup ini. Kasih dan pemeliharaanmu bahkan berkat-Mu kami kembali nikmati pagi ini. Mengawali langkah hidup kami hari ini, kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan menjadi sulu dan pedoman kami. Roh Kudus tolong kami, ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Melihat dengan iman, mentiro kapatongananna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar ungkapan, hidup ini tidak adil. Kalimat itu biasanya muncul di saat-saat seseorang sedang mengalami kekecewaan terhadap sesuatu yang membuatnya tidak puas melihat kenyataan yang terjadi, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bahkan mungkin kita sering berkata, kenapa orang yang beriman hidupnya susah? Sedangkan orang yang melakukan hal-hal tidak benar dalam ukuran Tuhan, malah hidupnya enak atau aman-aman saja. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam hati atau pikiran kita di saat kita merasakan pergumulan. Saudara-saudara, perjalanan umat Israel yang kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yakni pembebasan dari perbudakan, bahkan diizinkan pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun hidup mereka kembali, serasa mimpi bagi mereka. Namun yang pasti bahwa mereka sadar akan perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka yang menjadikan mereka bersukacita. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dalam kondisi tersebut, umat kemudian memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik dengan sebuah keyakinan bahwa ketika mereka berjuang dan berusaha dengan berharap kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Ayat 4 sampai 6 bacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang diselamatkan untuk kita. Karena itu selayaknya juga kita mensyukuri semua kasih-Nya bagi kita. Untuk menjalani kehidupan kita ke depan, kita butuh hati dan sikap yang mampu melihat dengan iman karya Tuhan dalam hidup kita. Soal waktu dan hasilnya, serahkan pada Tuhan. Sebab Ia tahu benar saat dan cara yang tepat
untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami untuk mengawali langkah kami di pagi yang indah ini. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami sungguh melihat dengan iman semua karya-karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami tetap syukuri dalam kehidupan ini, bahkan tetap berserah kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini Tuhan. Tuntun kami, sertai kami dalam kami berjuang, berkarya dan bekerja, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap pekerjaan, usaha dan rencana-rencana kami, Tuhan yang akan memberkati. Rumah tangga kami Tuhan juga yang akan memberkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan juga yang akan memberkati. Sehingga mereka pun tetap berjalan dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan pun yang akan menjaga, menopang dan memberkati dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Efrata. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Allah, mereka pun tetap dalam keadaan baik, dimampukan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan mereka dengan baik. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan juga berkati. Kami berdoa buat pemuda-pemudimu Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati mereka dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami pun datang kepadamu menyerahkan akan ibadah hari Minggu yang akan kami laksanakan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Baik kami yang bertugas di gereja, pun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tetap hadir, menolong dan memberikan sukacita, kebahagiaan kepada kami semua. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan mereka. Seperti keluarga kami, Papa Kembar dan Mama Kembar sekeluarga, yang berduka cita oleh karena keponaan di Tanah Toraja, Tuhan panggil dari tengah kehidupan ini. Kuatkan, kokohkan keluarga terkasih kami ini. Iya Bapa, kami pun berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal. Sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, dan membagi sukacita kebahagiaan bersama. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami mampu mengangkat tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berkati kami dalam menjalani masa new normal Tuhan. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan baik dan dalam perlindungan kasih sayang Tuhan sendiri. Beri kesabaran bagi kami menanti pemulihan daripada Tuhan. Dan biarlah ya Allah, pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan kami dari COVID-19. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, arahkan kami. Dan biarlah kami tetap bersuka cita menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam kehidupan ini. Sambut kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.